Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mutiara Deswita Cahyani, and in this video I will tell you about the foundation of education, or in Indonesian we say landasan pendidikan. So, what is the foundation of education? Okay, let's start listening. Landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita, Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat. Karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Untuk negara kita diperlukan landasan pendidikan berupa landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan psikologi, dan landasan ekonomi. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan, seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Dan yang kedua adalah landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjuk kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses mengubahnya. Yang ketiga adalah landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi, bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum kebijakan, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Yang keempat, landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal, maupun formal. And the last one is landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia yang terjadi dari dulu sampai sekarang adalah masalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi faktor yang sangat diperlukan dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Karena sarana dan prasarana dapat memudahkan para peserta didik untuk lebih baik lagi dalam belajar. Maka dari itu, sarana dan prasarana harus diperhatikan dalam pendidikan.
Namun pada kenyataannya masih banyak daerah-daerah pelosok yang sarana dan prasarananya kurang memadai. Mulai dari tempat belajar yang sulit dijangkau, gedung yang rusak, bocor, dan tidak nyaman, serta bahan ajar yang seadanya dan masih banyak lagi. Masalah tersebut membuat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan efisien. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki masalah pendidikan tersebut? Tentunya sebagai seorang guru sudah sepatutnya kita berkontribusi untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Kedepannya saya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar dapat mengajukan permohonan pelengkapan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa. Namun, apabila kegiatan tersebut tidak berjalan lancar, maka saya akan mencari cara atau alternatif lain agar siswa dapat menerima pembelajaran dan tidak tertinggal dari daerah-daerah lain, yaitu dengan cara memanfaatkan fasilitas seadanya. Kita bisa belajar di luar ruangan dengan fasilitas alam, sekaligus memperkenalkan kepada siswa lingkungan sekitar, seperti di sekolah Al-Izah, dengan konsep pembelajaran yang membuat siswa sering berinteraksi dengan alam. Sisi empati siswa akan lebih terasa. Okay, maybe that's all from me. I'm sorry for my mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.